Sejak kecil, Yulianti hidup di dalam rumah yang selalu dipenuhi suara doa dan nyanyian rohani. Rumah itu berdiri megah di sebuah kawasan padat di Surabaya, tak jauh dari gereja tempat ayahnya melayani sebagai pendeta. Bagi orang-orang di sekitar, rumah itu adalah simbol keteladanan. Tidak ada yang berani berisik di sekitarnya, seolah tempat itu memang diciptakan untuk kesunyian dan kesakralan. Yulianti tumbuh dengan satu identitas yang melekat kuat sejak ia belajar mengenal dunia, anak pendeta. Setiap langkah hidupnya selalu berada dalam pengawasan. Cara berpakaian, cara berbicara, bahkan cara tersenyum, semuanya harus mencerminkan kesalehan. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, Yulianti sudah hafal jadwal ibadah, paduan suara, dan kegiatan gereja. Hari Minggu bukan hari libur baginya, melainkan hari paling sibuk. Ia sering duduk di bangku paling depan gereja, mengenakan gaun rapi dengan rambut terikat sempurna. Jemaat mengenalnya sebagai anak yang manis, sopan, dan jarang bicara. Banyak yang memuji kedua orang tuanya karena berhasil mendidik Yulianti menjadi anak yang sempurna. Namun tak seorang pun tahu, di balik senyum yang selalu ia paksakan, ada hati yang kerap bertanya dalam diam. Yulianti adalah anak yang patuh. Ia tak pernah membantah. Ketika ayahnya berkata, "Kamu harus begini," Yulianti hanya mengangguk. Ketika ibunya mengingatkan, "Jangan mempermalukan keluarga," ia menunduk dan mengiyakan. Baginya, cinta orang tua selalu terasa seperti sesuatu yang harus dijaga, bukan dirasakan. Semakin dewasa, beban itu semakin berat. Saat memasuki masa remaja, Yulianti mulai menyadari bahwa hidupnya seolah sudah ditentukan jauh sebelum ia bisa memilih. Ia diarahkan untuk aktif melayani, belajar teologi dasar, dan kelak diharapkan menikah dengan pria seiman yang juga aktif di gereja. Semua sudah seperti skenario yang tak tertulis, namun wajib diikuti. Di kamar tidurnya yang rapi dan bersih, Yulianti sering duduk sendirian di malam hari. Ia memandang langit-langit, mendengarkan suara kendaraan dari kejauhan, dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini hidup yang aku inginkan? Pertanyaan itu tak pernah ia ucapkan. Terlalu berbahaya untuk keluar dari mulut seorang anak pendeta. Ketika ia melanjutkan kuliah di Surabaya, Yulianti berharap menemukan sedikit kebebasan. Namun harapan itu hanya sebagian kecil terwujud. Meski tak lagi selalu berada di gereja, bayang-bayang nama besar ayahnya tetap mengikuti kemanapun ia melangkah. Teman-temannya tahu siapa dirinya. Dosen-dosen mengenalnya sebagai anak pendeta yang cerdas dan santun. Sekali lagi, Yulianti berperan sesuai harapan. Ia rajin, tidak pernah terlambat, dan selalu menghindari konflik. Tetapi di sela-sela kesibukan kuliah, ia sering merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Ia rajin berdoa, namun doa-doanya terasa kering. Ia hadir di ibadah, tetapi hatinya seperti berdiri di kejauhan, menonton tubuhnya sendiri menjalankan rutinitas. Suatu malam, sepulang dari kegiatan kampus, Yulianti duduk di ruang tamu bersama ayahnya. Sang ayah baru saja selesai menyiapkan khotbah. Alkitab terbuka di atas meja, dipenuhi catatan kecil dan stabilo warna-warni. "Kamu harus bersyukur," kata ayahnya tanpa menatap. "Banyak orang ingin berada di posisi kamu." Yulianti mengangguk pelan. "Iya, Pak." Ia ingin berkata lebih, ingin bertanya, ingin mengungkapkan perasaannya. Tapi kalimat itu terhenti di tenggorokan. Ia tahu, tak ada ruang untuk ragu di rumah itu. Malam itu, Yulianti menangis diam-diam di kamar. Bukan karena ia membenci hidupnya, tetapi karena ia tak tahu bagaimana cara mencintainya. Hari-hari berlalu, hingga suatu pagi, pihak kampus mengumumkan lokasi kuliah kerja nyata, KKN. Yulianti membaca namanya tercantum di sebuah desa yang jauh dari Surabaya.
Dadanya berdebar. Ada rasa takut, namun juga secerca harapan yang tak berani ia akui. Ia memberanikan diri menyampaikan kabar itu kepada orang tuanya. KKN itu bagian dari kewajiban kampus, kata ayahnya datar. Jaga sikap. Jangan sampai kamu terbawa lingkungan. Kalimat itu menancap di hati Yulianti. Lingkungan, kata ayahnya, selalu berarti bahaya. Namun malam sebelum keberangkatan, Yulianti berdoa lebih lama dari biasanya. Ia memohon satu hal sederhana, ketenangan. Bukan prestasi, bukan pujian, hanya ketenangan yang selama ini terasa asing. Ia tak tahu bahwa doa itu akan mengantarnya pada perjalanan yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Di dalam bus yang membawanya menuju desa lokasi KKN, Yulianti duduk di dekat jendela. Ia memandangi jalanan yang perlahan berubah menjadi sawah dan pepohonan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa jauh dari sorotan. Tak ada yang mengenalnya sebagai anak pendeta. Tak ada tuntutan untuk selalu benar. Ia menarik napas panjang. Entah mengapa, hatinya terasa lebih ringan. Yulianti belum tahu bahwa langkah kecil itu, meninggalkan rumah untuk sementara, akan menjadi awal dari pergulatan batin terbesar dalam hidupnya. Ia belum tahu bahwa ketenangan yang selama ini ia cari tidak akan ia temukan di tempat yang selama ini ia kenal. Namun di hari itu, di atas bus yang melaju perlahan, Yulianti hanya memeluk ranselnya erat-erat dan berbisik dalam hati, "Tuhan, jika Engkau mendengarku, izinkan aku menemukan damai." Dan doa itu, tanpa ia sadari, sedang menuju jawaban. Bus yang membawa Yulianti berhenti di sebuah pertigaan kecil yang sunyi. Tidak ada terminal, hanya papan kayu bertuliskan nama desa yang catnya mulai pudar. Udara terasa berbeda, lebih segar, lebih jujur. Yulianti turun sambil menggendong ranselnya, menatap sekeliling dengan perasaan campur aduk. Inilah tempat ia akan tinggal selama beberapa minggu ke depan, jauh dari rumah, jauh dari gereja, dan jauh dari pengawasan orang tua. Desa itu sederhana. Rumah-rumah berdinding tembok dan sebagian masih berlapis kayu berdiri berderet. Dipisahkan jalan sempit berdebu. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki, tertawa lepas. Di kejauhan terlihat hamparan sawah hijau yang bergoyang tertiup angin. Untuk sesaat, Yulianti merasa seperti memasuki dunia yang sama sekali baru, dunia yang tidak menuntut apapun darinya. Tim KKN disambut oleh perangkat desa dengan ramah. Yulianti memperhatikan wajah-wajah yang tersenyum tulus, tanpa basa-basi berlebihan. Ia dipersilakan tinggal di rumah warga bersama beberapa mahasiswa lain. Rumah itu sederhana, lantainya dari keramik lama yang dingin, dindingnya dipenuhi foto keluarga. Meski demikian, kehangatan terasa nyata. Hari-hari pertama KKN diisi dengan pendataan warga, kegiatan sosial, dan pengenalan lingkungan. Yulianti menjalani semuanya dengan baik. Seperti biasa, ia cekatan, sopan, dan tidak banyak bicara. Namun ada satu hal yang menarik perhatiannya sejak hari kedua, sebuah pesantren kecil yang terletak tak jauh dari balai desa. Pesantren itu tidak besar. Bangunannya sederhana, catnya mengelupas di beberapa bagian. Namun setiap kali Yulianti melewatinya, ia mendengar suara yang asing namun menenangkan, lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dengan pelan dan khusyuk. Suara itu menyusup ke dalam hatinya, meski ia belum memahami maknanya. Suatu siang, kelompok KKN mendapat tugas membantu kegiatan sosial di sekitar desa. Salah satu kegiatan yang diusulkan kepala desa adalah membantu dapur umum pesantren yang sering memberi makan anak-anak yatim dan warga kurang mampu. Mendengar kata pesantren, Yulianti refleks terdiam. Ada perasaan ragu yang muncul. Ia teringat pesan ayahnya tentang lingkungan yang harus diwaspadai. Namun sebagai mahasiswa, ia tak punya alasan untuk menolak. Dengan langkah hati-hati, Yulianti mengikuti teman-temannya menuju pesantren itu. Begitu memasuki halaman pesantren, Yulianti merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tidak ada kemewahan, tidak ada kesan eksklusif. Hanya ada kesederhanaan yang hidup. Beberapa santri kecil menyapu halaman,
Sebagian lainnya mencuci piring sambil tertawa kecil. Ketika melihat rombongan KKN datang, mereka menyapa dengan sopan. "Assalamualaikum," ucap seorang santri perempuan dengan senyum tulus. Yulianti tertegun. Salam itu asing baginya. Namun entah mengapa terasa hangat. Ia hanya membalas dengan anggukan kecil dan senyum canggung. Di dapur pesantren, Yulianti membantu memotong sayuran bersama ibu-ibu sekitar. Tidak ada yang bertanya tentang latar belakangnya. Tidak ada yang memperhatikan siapa orang tuanya. Ia hanya dianggap sebagai Yulianti, seorang mahasiswa yang datang membantu. Itu perasaan yang baru baginya. Saat waktu zuhur tiba, aktivitas dapur dihentikan sejenak. Para santri bergegas menuju musola kecil di sudut pesantren. Yulianti berdiri mematung, tak tahu harus berbuat apa. Ia berniat menunggu di luar, namun matanya tertuju pada pemandangan yang membuat dadanya terasa sesak. Para santri berdiri rapi, bersyaf, lalu bersujud bersama. Gerakan mereka sederhana, namun penuh ketundukan. Tidak ada paksaan, tidak ada kemegahan. Hanya tubuh-tubuh kecil yang merendah di hadapan Tuhan mereka. Tanpa disadari, mata Yulianti berkaca-kaca. Ia tidak mengerti mengapa hatinya begitu tersentuh. Padahal ini bukan ibadah yang ia kenal. Namun ada sesuatu yang terasa jujur di sana. Sesuatu yang selama ini ia rindukan, meski tak pernah bisa ia beri nama. Sejak hari itu, Yulianti mulai sering ditugaskan mengunjungi pesantren. Kadang membantu belajar anak-anak, kadang membantu dapur, kadang hanya mengantar logistik. Setiap kunjungan meninggalkan kesan mendalam. Ia melihat bagaimana para santri hidup dengan keterbatasan, namun wajah mereka memancarkan ketenangan. Di sela-sela kegiatan, Yulianti sering duduk di serambi pesantren, memperhatikan langit sore yang memerah. Ia mendengar suara azan berkumandang dari kejauhan. Suara itu lembut namun tegas, seolah memanggil siapapun yang mendengarnya untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Hati Yulianti bergetar setiap kali mendengarnya. Suatu sore, seorang ustaz sepuh duduk tak jauh darinya. Tidak ada percakapan panjang, hanya sapaan ringan dan senyum ramah. Namun sebelum beranjak pergi, ustaz itu berkata pelan, "Hati manusia akan tenang ketika ia menemukan tempat bersandar." Kalimat itu sederhana, namun menancap dalam di hati Yulianti. Malam hari, di rumah tempatnya menginap, Yulianti terbaring sambil menatap langit-langit. Pikirannya penuh dengan bayangan pesantren, suara azan, dan wajah-wajah santri yang tersenyum tulus. Ia merasa bersalah karena hatinya begitu mudah tersentuh oleh sesuatu yang asing baginya. Namun di saat yang sama, ia merasa hidup. Hari demi hari berlalu, dan Yulianti mulai menyadari perubahan kecil dalam dirinya. Ia lebih sering tersenyum. Tidurnya lebih nyenyak. Beban di dadanya yang selama ini tak pernah ia pahami perlahan terasa berkurang. Ia belum bertanya apa-apa, belum mencari jawaban. Ia hanya menikmati perasaan nyaman itu, seperti seseorang yang menemukan tempat berteduh setelah lama kehujanan. Yulianti tidak tahu kemana perasaan ini akan membawanya. Ia hanya tahu satu hal, di desa kecil ini, di balik kesederhanaan pesantren, ia menemukan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dan tanpa ia sadari, hatinya sedang melangkah lebih jauh dari sekadar tugas KKN. Hari-hari Yulianti di desa KKN berlalu dengan irama yang semakin akrab di hatinya. Pagi dimulai dengan suara ayam berkokok dan langkah warga menuju sawah. Sore ditutup dengan cahaya matahari yang perlahan tenggelam di balik pepohonan. Namun ada satu hal yang paling sering ia tunggu-tunggu tanpa ia sadari. Kunjungannya ke pesantren. Pesantren kecil itu kini bukan lagi tempat yang asing. Setiap sudutnya mulai dikenali Yulianti. Dari bangku kayu panjang di serambi, rak sandal yang tersusun rapi meski sederhana, hingga musola kecil yang selalu terasa sejuk. Ia mulai hafal wajah-wajah santri, tahu siapa yang paling cerewet, siapa yang paling pendiam, dan siapa yang selalu tersenyum meski pakaiannya lusuh. Yulianti merasa diterima tanpa harus menjelaskan siapa dirinya. Ia sering duduk di sudut serambi pesantren, membantu anak-anak mengerjakan tugas sekolah.
Beberapa santri memanggilnya Mbak Yuli, dengan nada polos yang membuat hatinya hangat. Tak ada jarak, tak ada rasa sungkan berlebihan. Mereka berbicara apa adanya, tertawa tanpa beban, dan menangis tanpa malu. Suatu sore, hujan turun tiba-tiba. Langit yang semula cerah berubah kelabu. Para santri berlarian masuk ke dalam, sementara Yulianti tertahan di serambi, menikmati aroma tanah basah. Dari dalam musola, terdengar suara lantunan Al-Quran yang dibaca perlahan oleh seorang santri remaja. Yulianti memejamkan mata. Ada sesuatu yang bergerak pelan di dadanya. Bukan kesedihan, bukan pula kegembiraan. Ketenangan. Ketenangan yang selama ini tak pernah ia temukan, meski ia rajin beribadah dan mengikuti semua aturan yang ditetapkan keluarganya. Ia teringat masa kecilnya, gereja yang megah, suara paduan suara yang terlatih, dan khotbah yang tertata rapi. Semua itu indah, namun selalu terasa seperti pertunjukan yang harus dijalani dengan sempurna. Tidak boleh salah, tidak boleh ragu. Di pesantren ini, semuanya terasa berbeda. Tak ada yang menilai apakah ia benar atau salah. Tak ada yang menuntutnya menjadi teladan. Ia hanya duduk, mendengar, dan merasakan. Dan justru di sanalah ia menemukan damai. Malam itu, Yulianti sulit tidur. Suara hujan masih terdengar di atap rumah warga tempat ia menginap. Ia bangkit dari tempat tidurnya, duduk bersandar di dinding, dan menatap lantai yang temaram diterangi lampu kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yulianti bertanya dengan jujur pada dirinya sendiri, "Mengapa hatiku setenang ini?" Pertanyaan itu menakutkan sekaligus membebaskan. Hari berikutnya, Yulianti kembali ke pesantren lebih awal dari biasanya. Ia membantu membersihkan halaman bersama beberapa santri. Tangannya kotor oleh tanah, kakinya basah oleh embun pagi. Namun tak ada rasa risih. Ia justru merasa hidup, merasa hadir sepenuhnya di momen itu. Ketika waktu salat tiba, Yulianti kembali memilih duduk di luar musola. Ia menghormati apa yang tidak ia pahami. Namun kali ini, ia tidak menunduk seperti sebelumnya. Ia memperhatikan dengan saksama setiap gerakan. Berdiri, rukuk, sujud, lalu duduk dengan tenang. Gerakan itu berulang, namun tidak terasa kosong. Ia melihat wajah-wajah yang bersujud dengan penuh ketundukan. Tidak ada rasa takut. Tidak ada paksaan, hanya kepasrahan yang lembut. Di saat itulah, Yulianti merasakan matanya kembali basah. Ia terkejut dengan air mata itu. "Kenapa aku menangis?" gumamnya pelan. Tak ada yang menjawab. Namun di dalam hatinya, ada suara lirih yang berkata, "Karena kamu menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari." Sejak hari itu, Yulianti mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput. Cara para santri mengucap syukur meski makanannya sederhana. Cara mereka saling berbagi, meski tak punya banyak. Cara mereka bangun sebelum fajar tanpa keluhan. Di tengah keterbatasan, mereka tampak utuh. Sementara dirinya, yang tumbuh dalam kecukupan dan keteraturan, justru sering merasa kosong. Sore itu, Yulianti memberanikan diri duduk lebih dekat dengan seorang santri perempuan yang sedang membaca Al-Quran. Ia tidak bertanya apa-apa, hanya mendengarkan. Setelah selesai, santri itu tersenyum dan berkata, "Kalau capek, baca ini bikin hati adem, Mbak." Kalimat itu sederhana, tapi terasa tulus. Yulianti tersenyum kecil. "Iya, aku bisa merasakannya." Malamnya, ia kembali merenung di kamar. Hatinya dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Ada ketakutan, takut pada apa yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Takut pada kemungkinan perubahan. Takut pada konsekuensi yang mungkin harus ia hadapi. Namun lebih besar dari ketakutan itu adalah rasa rindu. Rindu pada ketenangan yang baru saja ia kenal. Yulianti mulai menyadari bahwa selama ini ia menjalani hidup dengan banyak topeng. Menjadi anak pendeta yang patuh, menjadi mahasiswa yang baik, menjadi pribadi yang tidak merepotkan siapapun. Tapi di pesantren itu, ia belajar satu hal penting.
Tuhan tidak membutuhkan kepura-puraan. Tuhan, siapapun dia, pasti menginginkan kejujuran hati. Beberapa hari kemudian, menjelang maghrib, Yulianti duduk sendirian di tepi sawah dekat pesantren. Langit berwarna jingga, angin berhembus pelan. Dari kejauhan, suara azan kembali berkumandang. Kali ini, Yulianti tidak sekadar mendengar. Ia membiarkan suara itu masuk ke relung hatinya. Dadanya terasa hangat. Ia memeluk lututnya, menahan air mata yang kembali mengalir. Bukan karena sedih, melainkan karena perasaan diterima apa adanya, tanpa syarat. Kalau damai itu datang dari Tuhan, bisiknya pelan, mengapa aku harus menolaknya? Pertanyaan itu mengguncang dirinya sendiri. Yulianti belum tahu jawabannya. Ia belum berani melangkah lebih jauh. Namun satu hal kini jelas baginya, damai yang ia rasakan di pesantren bukan kebetulan. Itu adalah panggilan yang lembut, mengetuk hatinya perlahan. Dan di titik itu, Yulianti sadar, perjalanannya bukan lagi sekadar KKN. Ia sedang menapaki jalan batin yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak menyadari ketenangan yang berulang kali menyapanya di pesantren, Yulianti tak lagi bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ada sesuatu yang terus berdenyut di dalam dadanya, seperti pertanyaan yang tak sabar menunggu jawaban. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan kesibukan KKN, namun setiap kali malam datang dan suasana sunyi, pertanyaan itu kembali, lebih jelas, lebih berani. Mengapa hatinya terasa lebih hidup di tempat yang asing itu? Suatu malam, Yulianti duduk sendirian di kamar rumah warga tempat ia menginap. Lampu kecil di sudut ruangan menyala redup. Di luar, suara jangkrik dan angin menyatu, menenangkan sekaligus menantang kejujuran batinnya. Ia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah buku tipis yang dipinjamnya beberapa hari lalu, terjemahan Al-Quran. Tangannya bergetar saat membuka halaman pertama. Ada rasa takut yang sulit ia jelaskan. Takut melangkah terlalu jauh. Takut pada bayangan ayah dan ibunya. Takut pada konsekuensi yang mungkin menunggu di ujung jalan. Namun rasa takut itu kalah oleh rasa ingin tahu yang tumbuh pelan-pelan, jujur, dan tak bisa dibungkam. Ia membaca satu ayat, lalu berhenti. Membaca lagi, kali ini lebih pelan. Kata-katanya sederhana, namun terasa menembus lapisan-lapisan yang selama ini mengeras di hatinya. Yulianti menarik napas dalam-dalam. Dadanya terasa sesak, bukan karena bingung, melainkan karena tersentuh. Air mata jatuh tanpa ia undang. "Apa ini?" bisiknya lirih. Ia menutup buku itu sejenak, memeluk lututnya. Kenangan masa kecil berkelebat, gereja yang selalu rapi, wajah ayahnya yang tegas saat berkhotbah, ibunya yang selalu mengingatkan tentang citra keluarga. Ia teringat betapa seringnya ia menelan perasaan sendiri demi menjaga ketertiban. Betapa jarangnya ia bertanya pada hatinya sendiri. Malam itu, Yulianti menangis lama. Tangis yang tidak disertai suara, hanya bahu yang bergetar dan napas yang tersengal pelan. Bukan tangis penyesalan, melainkan tangis kejujuran. Kejujuran yang selama ini tertunda. Hari-hari berikutnya, Yulianti mulai membaca terjemahan itu secara diam-diam. Ia memilih waktu-waktu sunyi, setelah subuh ketika desa masih terlelap, atau malam saat semua tertidur. Setiap ayat yang ia baca seperti mengajak berbicara, bukan memerintah. Mengajak merenung, bukan menuntut kesempurnaan. Ia menemukan kalimat-kalimat tentang kasih sayang, tentang ampunan, tentang ketenangan bagi hati yang gelisah. Tanpa sadar, Yulianti mulai membandingkan dengan hidupnya sendiri, hidup yang tampak tertib, namun sering membuatnya lelah. Suatu sore, setelah membantu kegiatan pesantren, Yulianti duduk di serambi bersama seorang ustaz sepuh yang sering ia lihat. Mereka tidak pernah berbincang panjang. Ustaz itu hanya menatap langit senja, lalu berkata dengan suara tenang, "Hati itu seperti bejana. Kalau diisi dengan kejujuran, ia akan lapang." Yulianti terdiam. "Kalau diisi dengan ketakutan?" tanyanya pelan, hampir seperti berbicara pada diri sendiri. Ustaz itu tersenyum. "Ia akan berat.
dan cepat retak. Kalimat itu menghantam tepat di pusat kegelisahannya. Malamnya, Yulianti kembali membaca. Kali ini, air matanya tak tertahan. Ia merasa seolah-olah selama ini ia berlari dari dirinya sendiri. Ia takut mengecewakan orang tua, takut dicap salah, takut kehilangan segalanya. Namun semakin ia lari, semakin ia kehilangan ketenangan. Di antara tangis dan helaan napas panjang, Yulianti mengangkat kedua tangannya. Gerakan itu terasa asing, namun alami, seperti naluri yang akhirnya menemukan jalannya. "Tuhan," ucapnya lirih, suaranya bergetar. "Jika Engkau benar-benar ada di dekatku, tuntun aku." Doa itu keluar begitu saja, tanpa rumusan indah, tanpa bahasa yang terlatih. Hanya kejujuran seorang manusia yang kelelahan. Sejak malam itu, pergulatan batin Yulianti semakin nyata. Di siang hari, ia masih Yulianti yang sama, mahasiswa KKN yang ramah dan bertanggung jawab. Namun di dalam dirinya, dua perasaan berhadapan, ketakutan akan perubahan dan kerinduan pada ketenangan yang ia temukan. Ia mulai menyadari satu hal yang menyesakan. Ketenangan itu tidak datang ketika ia berpura-pura kuat, melainkan ketika ia jujur pada Tuhan. Beberapa hari kemudian, Yulianti duduk sendirian di musola pesantren setelah semua santri keluar. Ia tidak masuk ke dalam untuk beribadah, hanya duduk di ambang pintu, memperhatikan sajadah yang tersusun rapi. Ruangan itu hening, sejuk, dan sederhana. Namun justru disitulah ia merasa paling aman. Ia teringat semua doa yang pernah ia panjatkan selama ini, doa-doa yang rapi, yang diucapkan demi memenuhi kewajiban. Kini, doa-doanya berubah menjadi percakapan yang tulus. "Aku takut," katanya pelan, nyaris tak terdengar. "Tapi aku juga lelah." Air matanya kembali jatuh, menetes ke lantai dingin. Hari menjelang sore, dan suara azan berkumandang lagi. Kali ini, Yulianti tidak menutup telinga batinnya. Ia mendengarkan sepenuhnya. Setiap kalimat seolah memeluk kegelisahannya, bukan menghakiminya. Di sanalah Yulianti menyadari bahwa pencariannya bukan tentang berpindah tempat, melainkan berpindah dari kepura-puraan menuju kejujuran. Ia belum berani mengambil keputusan apapun. Jalan di depannya masih gelap dan penuh risiko. Namun satu hal kini tak terbantahkan, hatinya telah tersentuh oleh kebenaran yang lembut, bukan paksaan. Malam sebelum tidur, Yulianti menutup buku terjemahan itu dengan tangan yang lebih mantap. Ia menatap langit-langit kamar dan tersenyum tipis di antara sisa air mata. "Jika ini jalan yang Engkau tunjukkan," bisiknya, "beri aku keberanian." Dan di balik ketenangan malam desa itu, Yulianti tahu, pertanyaan-pertanyaan yang membawanya pada air mata sedang menuntunnya menuju sebuah keputusan besar yang tak lama lagi akan ia hadapi. Hari-hari terakhir KKN berjalan dengan langkah yang terasa berbeda bagi Yulianti. Desa kecil itu tetap sama, sawah yang hijau, langit yang luas, dan pesantren sederhana yang tenang, namun hatinya tak lagi seperti sebelumnya. Setiap pagi, ia terbangun dengan satu perasaan yang kian menguat. Ia sedang berada di ambang sebuah keputusan besar. Ramadan semakin dekat. Warga desa mulai membersihkan lingkungan. Ibu-ibu menyiapkan dapur lebih rapi, dan santri-santri terlihat bersemangat menyambut bulan suci. Spanduk kecil bertuliskan ucapan selamat datang Ramadan terpasang di jalan desa. Semua itu membuat hati Yulianti bergetar. Ia merasa seperti orang asing yang berdiri di tepi pintu rumah yang hangat, rindu untuk masuk, namun takut tak diizinkan. Suatu sore, Yulianti kembali duduk di serambi pesantren. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan. Di tangannya, ia menggenggam terjemahan Al-Quran yang selama ini menjadi teman setianya di waktu sunyi. Jari-jarinya menyentuh sampul buku itu dengan ragu, seolah buku itu memiliki denyut hidup sendiri. "Kenapa kamu terlihat sedih, Mbak?" tanya seorang santri kecil yang duduk tak jauh darinya. Yulianti tersenyum tipis. "Bukan sedih, cuma lagi mikir." Santri itu mengangguk, lalu berkata polos, "Kalau lagi mikir berat, biasanya kami sholat. Habis itu hati jadi enteng."
Kalimat sederhana itu menembus dinding keraguannya. Malamnya, Yulianti tidak langsung tidur. Ia duduk bersila di lantai kamar, mematikan lampu besar dan membiarkan cahaya kecil dari jendela menemani. Hatinya berdebar. Ia tahu, malam itu berbeda. Ia tidak lagi sekadar membaca dan merenung. Ia sedang menimbang keberanian. Bayangan ayah dan ibunya kembali hadir. Wajah-wajah yang ia cintai, suara yang membesarkannya, tangan yang membimbingnya sejak kecil. Air matanya jatuh lagi. Ia tahu keputusan ini akan melukai mereka. Ia tahu, jalan ini tidak akan mudah. Namun di saat yang sama, ia juga tahu bahwa menunda kejujuran hanya akan memperpanjang luka. Yulianti memejamkan mata. "Tuhan," ucapnya lirih, "aku tidak ingin melawan siapapun. Aku hanya ingin jujur padamu, dan pada diriku sendiri." Hening menyelimuti kamar itu. Namun di dalam hatinya, ada ketenangan yang perlahan turun, seperti embun di pagi hari. Keesokan harinya, Yulianti memberanikan diri berbicara dengan pengurus pesantren. Tidak banyak kata yang ia ucapkan. Suaranya gemetar, namun matanya mantap. Ia mengatakan bahwa ia ingin memahami Islam lebih dalam, bahwa ia telah lama berdoa dan mencari, dan bahwa Ramadan yang akan datang membuat hatinya semakin yakin. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, hanya ada nasihat yang lembut dan waktu untuk berpikir. Keputusan iman, kata seorang ustaz dengan suara tenang, harus lahir dari hati yang siap, bukan dari emosi sesaat. Yulianti mengangguk. Ia menghargai kehati-hatian itu. Namun di lubuk hatinya, jawabannya sudah jelas. Malam menjelang Ramadan tiba. Langit desa bertabur bintang, dan udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Di musola pesantren, lampu-lampu kecil menyala temaram. Yulianti duduk di bagian belakang. Tangannya saling menggenggam, jantungnya berdetak keras. Ia menarik napas panjang. Saat itu, semua keraguan yang pernah menghantuinya berbaris rapi di hadapannya. Takut ditolak keluarga, takut kehilangan rumah, takut memulai hidup baru sendirian. Namun satu persatu, ketakutan itu dilewati oleh perasaan yang lebih kuat. Kedamaian yang selama ini ia cari. Dengan suara bergetar namun jelas, Yulianti mengucapkan kalimat syahadat. Air matanya jatuh deras, membasahi pipinya. Tangisnya pecah, bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa pulang. Seolah ia telah lama tersesat dan akhirnya menemukan jalan kembali. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai. Hanya doa-doa lirih yang mengalir, mengiringi lahirnya iman baru di hatinya. Saat itu, Yulianti merasa ringan. Seperti beban besar yang selama ini menekan dadanya perlahan terangkat. Ia merasa kecil di hadapan Tuhan, namun sekaligus merasa dilindungi. Dalam sujud pertamanya, ia menangis lebih lama dari yang ia ingat pernah menangis. "Terima kasih," bisiknya di antara isak. "Terima kasih telah menuntunku." Malam itu, Yulianti pulang ke tempat menginap dengan langkah pelan. Dunia di sekitarnya tampak sama, namun segalanya terasa baru. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi tangannya sendiri, seolah memastikan bahwa ia masih Yulianti yang sama. Dan ia memang masih Yulianti, dengan masa lalu yang utuh, namun dengan arah hidup yang berbeda. Ramadan pertama dalam hidup barunya disambut dengan rasa haru yang tak terlukiskan. Ia belajar berpuasa, belajar menahan diri, dan belajar bersabar. Setiap sahur dan berbuka dijalani dengan kesederhanaan, namun penuh makna. Ia merasakan nikmatnya menahan lapar demi mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun di balik ketenangan itu, ada kegelisahan yang belum selesai. Keluarganya di Surabaya. Yulianti tahu, cepat atau lambat, ia harus pulang. Ia harus menghadapi ayah dan ibunya dengan kejujuran yang sama seperti saat ia mengucap syahadat. Pikiran itu membuat dadanya kembali sesak. Suatu malam, setelah tarawih, Yulianti duduk sendirian di halaman pesantren. Bulan menggantung indah di langit. Ia mengangkat wajahnya dan berdoa dengan suara bergetar. "Ya Tuhan," ucapnya, "jika jalan ini benar di sisimu, kuatkan aku."
Jika aku harus terluka, jadikan lukaku bermakna. Dan jika keluargaku marah, lembutkanlah hati mereka. Air matanya kembali jatuh. Namun kali ini bukan karena ragu. Ia menangis karena ia tahu, iman yang baru lahir ini akan diuji. Namun ia juga tahu, ia tidak lagi sendiri. Keputusan jelang Ramadan itu telah mengubah hidup Yulianti selamanya. Ia belum tahu badai apa yang menantinya di depan. Namun satu hal kini tak tergoyahkan. Ia telah memilih kejujuran, dan ia siap menanggung konsekuensinya dengan iman. Dan dari keputusan itulah, ujian terberat dalam hidup Yulianti akan segera dimulai. Hari kepulangan itu akhirnya tiba. Setelah Ramadan berjalan beberapa hari di desa KKN, Yulianti berdiri di tepi jalan kecil sambil menenteng tasnya. Wajahnya terlihat tenang, namun dadanya berdebar hebat. Setiap langkah menuju Surabaya terasa seperti langkah menuju medan yang tak ia kenal. Ia bukan lagi Yulianti yang berangkat KKN dengan hati kosong. Ia pulang sebagai Yulianti yang membawa iman baru, iman yang ia tahu akan mengguncang hidup keluarganya. Bus melaju perlahan meninggalkan desa. Yulianti duduk di dekat jendela, memandangi sawah dan pepohonan yang satu persatu menghilang. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan berdoa dalam hati. Ya Tuhan, aku pulang dengan kejujuran. Jika badai menungguku, kuatkan aku. Perjalanan itu terasa panjang, meski jarak tempuhnya sama seperti saat ia berangkat. Setiap kilometer yang dilewati membawa kenangan tentang pesantren, tentang syahadat yang diucapkannya dengan air mata, dan tentang Ramadan pertama yang penuh makna. Namun kini, semua ketenangan itu terasa seperti bekal terakhir sebelum ujian yang sesungguhnya dimulai. Saat bus memasuki Surabaya, langit mulai mendung. Jalanan ramai, suara klakson bersahutan, dan gedung-gedung tinggi kembali menyambutnya. Kota ini masih sama, tetapi Yulianti merasa dirinya telah berubah jauh. Rumah itu berdiri di tempat yang sama, besar, rapi, dan sunyi. Pagar besi hitam terbuka perlahan ketika Yulianti masuk. Ia berhenti sejenak di depan pintu, menatap kayu pintu yang sudah ia kenal sejak kecil. Tangannya terangkat, lalu ragu. Akhirnya, ia mengetuk. Pintu terbuka. Ibunya berdiri di sana. Wajahnya terkejut bercampur lega. Yulianti? Suaranya terdengar tertahan. Kamu sudah pulang. Yulianti mengangguk pelan. Iya, Bu. Tak ada pelukan. Tak ada senyum. Hanya keheningan yang menggantung di udara. Ayahnya muncul dari ruang tamu. Wajahnya serius seperti biasa. Namun kali ini, tatapannya lebih tajam, seolah sedang mencari sesuatu di wajah anaknya. Kamu terlihat berbeda, kata ayahnya singkat. Yulianti menelan ludah. Aku ingin bicara, Pak, Bu. Mereka duduk di ruang tamu. Alkitab masih terletak di meja, seperti biasa. Dinding dipenuhi foto-foto keluarga dan kegiatan pelayanan. Segalanya terasa begitu akrab, namun sekaligus menyesakan. Yulianti menggenggam tangannya sendiri. Selama KKN, aku banyak belajar tentang hidup, tentang ketenangan, tentang kejujuran. Ayahnya mengernyit. Apa maksudmu? Air mata Yulianti mulai menggenang. Ia tahu, tak ada cara mudah untuk mengatakan ini. Aku memutuskan masuk Islam. Kata-kata itu jatuh seperti petir di ruang tamu. Ibunya terkejut hingga berdiri. Apa? Suaranya meninggi. Kamu bercanda. Ayahnya membanting tangannya ke meja. Yulianti, kamu tahu apa yang kamu katakan? Air mata Yulianti jatuh. Aku tidak bercanda, Pak. Aku sudah berpikir lama. Aku tidak ingin melawan. Aku hanya ingin jujur. Jujur? Suara ayahnya bergetar antara marah dan kecewa. Kamu mempermalukan keluarga ini. Kamu anak pendeta. Kalimat itu menghantam dada Yulianti lebih keras dari apapun. Ia terisak. Aku tetap anak papa dan mama. Aku tetap Yulianti. Aku hanya
menemukan ketenangan yang selama ini aku cari. Ibunya menangis keras. Kamu tega melakukan ini pada kami? Pada gereja? Pada jemaat? Suasana berubah menjadi badai emosi. Suara meninggi, tangisan, dan kata-kata yang menyakitkan saling bertabrakan. Yulianti duduk diam, menerima semuanya. Ia tidak membela diri dengan keras. Ia tahu, kemarahan itu lahir dari rasa kehilangan. Namun ayahnya tidak berhenti. Kamu tidak boleh keluar rumah, katanya tegas. Sampai kamu sadar dan kembali. Sebelum Yulianti sempat merespons, ponselnya diambil. Pintu kamar dikunci dari luar. Dunia Yulianti seketika menyempit menjadi satu ruangan. Hari pertama, Yulianti menangis tanpa henti. Ia duduk di lantai kamarnya, memeluk lutut, tubuhnya gemetar. Rasa bersalah, sedih, dan takut bercampur menjadi satu. Ia mencintai orang tuanya. Ia tidak ingin menyakiti mereka. Namun ia juga tidak bisa mengingkari iman yang baru saja ia peluk dengan segenap jiwanya. Ya Tuhan, bisiknya lirih. Aku tidak kuat. Hari kedua, tangis itu berubah menjadi keheningan. Yulianti mulai sholat dengan apa yang ia hafal. Gerakannya masih kaku. Bacaannya belum sempurna. Namun setiap sujud menjadi tempatnya bersandar. Di kamar yang terkunci itu, ia menemukan satu-satunya kebebasan, berdoa tanpa berpura-pura. Ia mendengar ayah dan ibunya berbicara di luar kamar, suara yang penuh amarah dan kebingungan. Kadang, ibunya menangis. Kadang, ayahnya terdiam lama. Semua itu menusuk hati Yulianti, namun ia hanya bisa memeluk doanya erat-erat. Hari ketiga, tubuhnya lemas. Makanan hanya diberikan seadanya. Namun jiwanya justru terasa lebih kuat dari sebelumnya. Di tengah keterasingan itu, Yulianti merasakan keyakinan yang tumbuh pelan namun kokoh. Aku tidak sendiri, gumamnya. Tuhan bersamaku. Ia teringat pesantren. Teringat wajah-wajah santri yang tersenyum tulus. Teringat Ramadan yang penuh kedamaian. Semua itu menjadi cahaya kecil di tengah gelapnya hari-hari penyekapan. Di malam ketiga, Yulianti bersujud lebih lama dari biasanya. Air matanya mengalir. Namun kali ini disertai ketenangan. Jika ini harga dari kejujuran, aku terima. Tapi jangan biarkan kebencian tinggal di hatiku. Di luar kamar, ayahnya berdiri lama di depan pintu. Tangannya terangkat, lalu turun kembali. Wajahnya penuh pergulatan. Ia mencintai anaknya, namun egonya sebagai pendeta dan kepala keluarga terluka dalam. Pagi hari keempat, pintu kamar dibuka. Yulianti menoleh perlahan. Ibunya berdiri di sana, mata sembab, wajahnya lelah. Keluar, katanya singkat. Yulianti berdiri dengan kaki gemetar. Ia tidak tahu apa yang menantinya, amarah lanjutan atau pengusiran. Namun satu hal ia yakini, iman yang telah ia pilih tidak akan ia lepaskan. Kepulangan itu benar-benar menjadi badai. Namun di tengah badai itu, Yulianti berdiri, terluka namun tegak. Ia belum tahu bagaimana akhir kisahnya dengan keluarga. Namun ia tahu, ujian ini bukan untuk menghancurkannya, melainkan untuk menguatkannya. Dan badai itu belum sepenuhnya usai. Pintu kamar itu tertutup rapat. Bukan hanya kayu dan kunci yang memisahkan Yulianti dari dunia luar, tetapi juga jurang perasaan yang kini terbentang antara dirinya dan orang-orang yang paling ia cintai. Cahaya matahari hanya masuk lewat celah kecil jendela. Udara terasa pengap. Waktu seakan berhenti, menyisakan detak jam dinding yang berdetak perlahan, seolah menghitung kesabarannya. Hari pertama penyekapan berlalu dengan berat. Yulianti duduk di lantai. Punggungnya bersandar pada dinding dingin. Kepalanya tertunduk. Tangannya memeluk lutut. Ia mencoba menenangkan napas yang masih tersengal oleh tangis dan pertengkaran kemarin. Kata-kata ayahnya terus terngiang. Keras, tajam, dan menyakitkan. Namun yang paling melukai bukan kemarahan itu, melainkan kekecewaan di mata mereka.
Aku tidak bermaksud menyakiti, bisiknya lirih. Entah kepada siapa. Tangisnya pecah lagi, pelan tapi panjang. Ia menangis untuk cintanya yang tertolak, untuk rumah yang kini terasa asing, dan untuk dirinya sendiri yang harus memilih jalan sunyi ini. Namun di sela isak itu, ia teringat satu hal yang membuat dadanya sedikit menghangat. Ia telah memilih dengan jujur. Menjelang malam, Yulianti bangkit. Ia berwudu dengan air seadanya di kamar mandi kecil. Gerakannya masih ragu, bacaannya belum lancar. Namun saat ia bersujud di lantai kamar yang dingin, ada rasa yang tak bisa ia sangkal, rasa dilihat dan didengar. "Ya Tuhan," ucapnya dengan suara bergetar. "Aku sendirian, tapi aku percaya Engkau bersamaku." Itu bukan doa yang indah, tidak panjang, namun tulus. Hari kedua datang dengan sunyi yang lebih dalam. Tidak ada percakapan di luar kamar. Tidak ada suara langkah mendekat. Yulianti hanya mendengar sesekali suara pintu dibuka di kejauhan, atau suara televisi yang dikecilkan. Ia merasa seperti tak kasat mata. Ada, tapi diabaikan. Tubuhnya mulai lemas. Pikirannya dipenuhi bayangan buruk. Bagaimana jika ia diusir? Bagaimana jika ia kehilangan keluarga selamanya? Bagaimana jika ia tak sanggup bertahan? Ketakutan itu datang bertubi-tubi, seperti ombak yang mencoba merobohkan dinding keteguhannya. Yulianti duduk bersila, memejamkan mata, dan menarik napas panjang. Ia mengingat pesantren, mengingat suara azan di sore hari, mengingat Ramadan yang hangat dan sederhana. Semua kenangan itu menjadi penopang saat pikirannya nyaris runtuh. Ia kembali bersujud. Kali ini lebih lama. Di dalam sujud itu, Yulianti tidak meminta jalan keluar yang mudah. Ia hanya memohon satu hal, agar hatinya tidak membenci. Ia tahu, kebencian hanya akan menambah luka. Ia ingin tetap mencintai orang tuanya, meski sedang ditolak. "Jika aku harus menanggung ini," bisiknya, "jadikan aku lebih lembut, bukan lebih keras." Hari kedua berakhir tanpa kepastian. Namun di tengah ketidakpastian itu, Yulianti mulai merasakan sesuatu yang baru, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Ia lapar, ia lelah, ia sedih. Namun jiwanya perlahan menjadi lebih kuat. Hari ketiga adalah hari terpanjang. Pagi datang dengan cahaya pucat. Yulianti duduk di dekat jendela, menatap langit yang tampak sama seperti hari-hari sebelumnya. Ia membayangkan orang-orang di luar sana menjalani hidup seperti biasa, sementara ia terkurung dengan pikirannya sendiri. Namun disitulah ia belajar. Iman tidak tumbuh di keramaian, melainkan di kesunyian. Ia mengulang-ulang doa yang ia hafal. Setiap kata diucapkannya perlahan, seolah menanamkannya ke dalam hatinya sendiri. Ia menyadari bahwa selama ini, ia sering mengandalkan penilaian orang lain untuk merasa berharga. Kini, di kamar sempit itu, ia belajar berdiri hanya dengan keyakinannya. Siang hari, pintu kamar dibuka sebentar. Makanan diletakkan di lantai. Tanpa kata, Yulianti mengucap terima kasih pelan. Meski tahu tak ada yang mendengar. Ia tidak ingin kehilangan adab, meski hatinya sedang diuji. Sore menjelang. Waktu berbuka hampir tiba. Yulianti duduk bersila, menunggu azan maghrib dari kejauhan. Ketika suara itu akhirnya terdengar, matanya basah. Ia berbuka dengan sederhana, lalu kembali bersujud. Ramadan ketiganya ia jalani dalam kesendirian, namun justru terasa paling bermakna. "Aku tidak memilih ini karena dunia," katanya dalam doa. "Aku memilihnya karena damai yang Engkau tanamkan di hatiku." Di luar kamar, ayahnya berjalan mondar-mandir. Pintu kamar itu beberapa kali hampir diketuk, namun tangannya selalu turun sebelum menyentuh kayu. Hatinya sendiri sedang bertarung, antara gengsi dan kasih sayang, antara peran dan darah daging. Ibunya menangis diam-diam di dapur. Ia teringat Yulianti kecil yang selalu menempel di sisinya, anak yang tak pernah membantah, anak yang selalu berusaha membahagiakan. Kini anak itu terkunci, bukan karena kebencian, tetapi karena ketakutan mereka sendiri. Malam ketiga,
Yulianti sujud lebih lama dari hari-hari sebelumnya. Ia tidak lagi gemetar. Tidak lagi memohon agar penderitaan ini segera berakhir. Ia berserah. Ia percaya, jika Tuhan membawanya sejauh ini, maka Tuhan pula yang akan menjaganya. Aku ikhlas, bisiknya, nyaris tak terdengar. Apapun yang terjadi setelah ini. Pagi hari keempat, suara kunci terdengar. Yulianti menoleh perlahan. Pintu terbuka. Cahaya masuk lebih banyak dari biasanya. Ibunya berdiri di ambang pintu. Wajahnya lelah. Matanya sembab. Tidak ada teriakan. Tidak ada ancaman. Hanya keheningan panjang. "Kamu boleh keluar," kata ibunya pelan. Yulianti berdiri dengan kaki gemetar. Ia melangkah keluar kamar, melewati pintu yang selama 3 hari menjadi batas antara ketakutan dan keteguhan. Ia menunduk hormat. Air matanya jatuh. "Terima kasih," ucapnya lirih. Tidak ada pelukan. Namun tidak ada lagi kunci yang mengurung. 3 hari itu mengubah Yulianti selamanya. Ia keluar dari kamar itu bukan sebagai anak yang kalah, melainkan sebagai seorang perempuan yang telah menemukan kekuatan dalam kelembutan. Ia terluka. Ya, namun imannya kini berakar lebih dalam. Akar yang tumbuh dari kesabaran, doa, dan kejujuran. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Hubungan dengan keluarganya masih panjang dan penuh liku. Namun satu hal tak lagi ia ragukan. Iman yang diuji dengan air mata akan tumbuh dengan cahaya. Dan cahaya itu, perlahan, mulai menyinari langkah Yulianti menuju hari-hari berikutnya. Pagi itu datang dengan udara yang berbeda. Tidak ada lagi pintu yang terkunci. Tidak ada suara kunci yang beradu dengan logam. Yulianti bangun di kamar yang sama. Namun rasanya tidak lagi seperti ruang penyekapan. Cahaya matahari masuk perlahan melalui jendela, menyentuh lantai, dinding, dan wajahnya yang masih lelah tetapi tenang. Ia duduk di tepi ranjang, memejamkan mata sejenak. 3 hari itu telah berlalu, tetapi jejaknya masih tinggal di tubuh dan jiwanya. Namun yang mengejutkan Yulianti adalah satu hal. Ia tidak merasa pahit. Ia tidak bangun dengan amarah. Yang ada justru rasa hening, seperti danau yang baru saja berhenti bergelombang. Ia mengambil air wudhu, lalu salat dengan gerakan yang kini lebih mantap. Dalam doa pagi itu, ia tidak meminta apapun. Ia hanya bersyukur karena masih diberi hati yang tidak mengeras oleh luka. Saat ia keluar kamar, suasana rumah terasa canggung. Ibunya sedang menyapu ruang tamu, berhenti sejenak ketika melihat Yulianti. Tatapan mereka bertemu, lalu sama-sama berpaling. Tidak ada senyum, tetapi juga tidak ada penolakan. Sebuah jarak halus masih terbentang, namun tidak lagi setajam sebelumnya. Ayahnya duduk di kursi dekat jendela, membaca koran yang sejak tadi tidak dibalik. Yulianti tahu, itu bukan karena ia fokus membaca, melainkan karena pikirannya melayang jauh. Ia menunduk hormat, tidak berani mendekat. Hari itu berjalan pelan. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada pembahasan besar. Namun Yulianti memilih bersikap seperti biasa, membantu di dapur, merapikan rumah, dan menjaga sikap. Ia tahu, rekonsiliasi tidak selalu dimulai dengan kata-kata, tetapi dengan ketekunan dan akhlak. Sore hari, ibunya memanggilnya, "Yulianti." Suara itu lembut, tapi syarat emosi. Yulianti mendekat dengan langkah ragu. "Kamu sudah makan?" tanya ibunya. Pertanyaan sederhana itu membuat dada Yulianti sesak. Ia mengangguk pelan. "Sudah, Bu." Ibunya menghela napas, lalu berkata lirih, "Masakanmu dulu selalu ayahmu suka." Itu bukan permintaan maaf, bukan penerimaan penuh. Namun bagi Yulianti, kalimat itu adalah celah kecil bagi cahaya. Malam harinya, Yulianti kembali berdoa lebih lama dari biasanya. Ia berdoa bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk kedua orang tuanya, agar hati mereka dilapangkan, agar luka mereka dipeluk dengan kelembutan, bukan dengan ketakutan. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan namun pasti.
Yulianti mulai kembali mengaji anak-anak di lingkungan sekitar, meski masih dengan suara pelan dan rasa sungkan. Ia tidak mengumumkan perubahan hidupnya. Ia tidak berusaha meyakinkan siapapun. Ia hanya hadir, dengan sikap yang sama, rendah hati, penuh kesabaran. Anak-anak itu menyambutnya dengan senyum polos. "Ustazah Yulianti," panggil mereka. Panggilan itu membuat matanya berkaca-kaca. Ia teringat masa lalu, masa ketika ia merasa harus memilih antara menjadi dirinya sendiri atau membahagiakan orang lain. Kini ia tahu, menjadi diri sendiri dengan kebaikan justru membawa manfaat bagi banyak orang. Suatu malam, setelah salat Isya, ayahnya memanggilnya ke ruang tamu. Yulianti berjalan dengan jantung berdebar. Ia duduk bersila di hadapannya, menunduk sopan. "Ayah tidak mengerti pilihanmu," kata ayahnya pelan, jauh dari nada marah yang dulu. "Ayah takut kehilanganmu." Kata-kata itu menusuk sekaligus menghangatkan. Yulianti mengangkat kepala. Matanya basah. Yulianti juga takut. Yah, takut menyakiti ayah dan ibu. Tapi Yulianti tidak ingin hidup dengan kebohongan. Keheningan menyelimuti ruangan. "Ayah tidak bisa langsung menerima," lanjut ayahnya, suaranya bergetar. "Tapi ayah melihat, kamu tidak berubah menjadi anak yang buruk. Kamu justru terlihat lebih tenang." Itu bukan pengakuan penuh. Namun bagi Yulianti, itu adalah jembatan pertama. "Terima kasih sudah berkata jujur," ucap Yulianti. Yulianti akan tetap menjadi anak ayah, apapun yang terjadi. Air mata ayahnya jatuh. Satu, lalu diseka cepat. Malam itu, Yulianti kembali ke kamarnya dengan hati yang gemetar oleh haru. Ia tahu, proses ini belum selesai. Namun ia tidak lagi berjalan sendiri. Bulan-bulan berlalu. Hubungan mereka perlahan mencair. Ibunya mulai mengajaknya berbincang lebih lama. Ayahnya sesekali menanyakan kegiatannya. Tidak ada lagi penyekapan. Tidak ada lagi ancaman. Yang ada hanyalah usaha bersama untuk saling memahami, meski tertatih. Yulianti belajar satu hal penting. Iman bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang tetap mencintai di tengah perbedaan. Suatu pagi, sebelum berangkat mengajar, ibunya memeluknya tiba-tiba. Pelukan itu singkat, kaku, namun hangat. Yulianti menahan tangis. "Jaga dirimu baik-baik," bisik ibunya. Yulianti mengangguk, tak mampu berkata apa-apa. Di luar rumah, matahari bersinar cerah. Yulianti melangkah dengan langkah ringan. Ia tahu hidup tidak akan selalu mudah. Akan ada pandangan sinis, pertanyaan menyakitkan, dan kesepian yang datang tiba-tiba. Namun ia juga tahu, ia telah melewati badai terbesarnya, ketakutan kehilangan cinta keluarga. Kini, ia membawa satu keyakinan yang tidak tergoyahkan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya, bahkan ketika dunia terasa menutup pintu. Yulianti tersenyum kecil. Luka itu masih ada, tetapi tidak lagi berdarah. Ia telah menjadi bekas, pengingat bahwa ia pernah jatuh, pernah diuji, dan memilih bangkit dengan iman, bukan dengan amarah. Dan dari bekas luka itulah, cahaya tumbuh. Cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi cukup terang untuk menuntun langkahnya. Dan mungkin, suatu hari nanti, menuntun hati orang-orang yang pernah meragukannya.